Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita, kajian perdana di bulan Syawal. Alhamdulillah ini sudah tanggal 21 Syawal, kurang lebih 9 hari lagi masuk bulan Dzulqa'dah. Kemudian Dzulqa'dah selesai, masuk bulan Dzulhijjah atau Idul Kurban. Waktu terasa cepat ya. Jadi 1 bulan itu cepat. Perasaan baru kemarin kita sholat Idul Fitri, perasaan baru kemarin kita i'tikaf, ternyata udah hampir 1 bulan Ramadan meninggalkan kita. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita bisa melanjutkan, yaitu taklim kita setiap malam Ahad. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomahan untuk terus duduk di majelis ilmu, sehingga Allah fahamkan kita dengan agama. Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, fahamkan kami dalam urusan agama. Kalau urusan dunia gak faham ya gak apa-apa. Dagang bangkrut terus, dagang rugi terus, gak terlalu, ya walaupun gak enak gitu, tapi ya kalau urusan dunia masih penting. Tani gagal terus, yang bujang ngelamar akhwat ditolak terus, nggak apa-apa lah. Itu urusan dunia itu. Tapi yang bahaya itu ketika kita itu tidak paham dalam urusan agama. Ngeri. Karena ya di dunianya tidak bahagia, apalagi di akhirat. Maka alhamdulillah saya diberikan istiqomahan untuk duduk di majelis ilmu. Amin, alhamdulillah. Jamaah rahmatullah, kajian kita karena insyaallah kurang lebih 1 bulan lagi atau 1 bulan setengah kita memasuki Idul Kurban. Kajian kita tentang keistimewaan berkurban. Yang betul berkurban atau berkorban? Berkurban. Kalau bahasa Arabnya memang kurbanun, kurbanun. Di dhammah, bukan di fathah. Kalau di fathah korbanun gitu. Tapi kalau sudah diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi korban. Sebenarnya versi Arabnya kurban, pakai qafnya gitu. Kurban itu maknanya semakin dekat. Kurban itu artinya semakin dekat atau mendekatkan. Asal katanya qafroba, qoroba, qarib, sahabat karib ya, qaribun dekat. Karib, sahabat dekat. Jadi orang itu kalau mau dekat dengan sesuatu harus berkorban. Kita seumpamanya pengen dekat dengan suatu tempat lah. Kita semuanya pengen dekat di mana contohnya? Dekat dengan kota Jogja semuanya. Kita pengen dekat dengan kota Jogja. Karena kita itu jauh di sini kan di Lampung. Maka kita harus berkorban supaya kita dekat
ya naik mobil dulu gitu kan, yang mabok ya mabok dulu gitu, muntah-muntah di kendaraan, overheat dulu gitu. Mobilnya mogok dulu di tol, itu kan berkorban itu. Mabok dulu disasarin Google Map. Kalau mobil baru enggak, mobilnya tahun 2000. Jadi ketika kita mau dekat dengan Allah, maka kita harus berkorban. Maknanya gitu. Jadi korban itu maksudnya kita beramal, dan amal itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sejak pengertian korbannya. Sebagaimana kita mau ke Jogja tadi, pengen tahu kota Jogja, berarti kita harus berkorban. Ya, korban tenaga, korban waktu, korban uang, dan seterusnya. Korban perasaan gitu kan. Kita manusia, kalau kita mau dekat dengan Allah, maka kita harus berkorban. Kalau Allah itu pengen mencintai kita itu pengen mendapatkan cinta Allah, harus berkorban. Sebagaimana seorang ikhwan ingin mendapatkan istri, kan harus berkorban kan? Ya harus berkorban, harus berani menghadap orang tuanya gitu kan. Ya harus berani basa-basi gitu, harus membawa oleh-oleh, diriswah dulu orang tuanya, disuap dulu. Dibawain bakso gitu, dibawain apa, buah-buahan gitu. Supaya hatinya luluh. Itu namanya berkorban. Supaya apa? Supaya mendapatkan cintanya. Sama manusia saja seperti itu, apalagi sama Allah. Maka sebenarnya setiap amal itu adalah pengorbanan. Kita sholat, itu sebenarnya kita sudah berkorban. Karena sholat itu nggak enak kan sebenarnya kan. Secara nafsu kita kan sholat itu nggak enak kan. Lagi asik-asiknya main, lagi asik-asiknya kerja, lagi asik-asiknya tidur, lagi asik-asiknya nonton TV. Nah, pokoknya lagi asik dalam urusan dunia, tahu-tahu kok disuruh sholat. Apalagi sholat subuh kan, itu kan berat. Jadi harus kita korbankan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dunia ini isinya dunia ini adalah tempat untuk berkorban. Dunia ini tempat untuk berkorban. Beda dengan surga. Kalau surga itu nggak ada pengorbanan. Pengen kelapa muda langsung ada, tinggal makan. Kalau kita kan nggak kan di dunia ini kan, pengen kelapa muda ya manjat dulu atau beli dulu gitu kan, keluar dulu. Butuh berkorban. Karena memang dunia sekaya-kayanya manusia, setinggi-tingginya jabatan manusia itu tetap dia melakukan pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu di dunia. Tapi kalau di akhirat, di surga udah enggak. Apa yang diinginkan oleh hati itu langsung terwujud. Itu udah masuk surga, karena akhirat itu bukan tempat berkorban, bukan tempat ikhtiar. Baik, secara bahasa jelas ya. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita juga harus berkorban. Apa yang kita korbankan, semua yang Allah titipkan kepada kita harus kita korbankan. Allah titipkan kita kesehatan. Kesehatan kita harus kita korbankan untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Allah titipkan kepada kita kesempatan, waktu. Ya, harus kita korbankan. Untuk santri ini kan di rumah kan asik tuh kan. Kalau sekolah di luar itu mungkin di rumah makannya apa aja ada gitu, mau apa ada. Sementara di pondok serba terbatas. Makannya sate terus, sayur tempe, sayur terong, sayur apa lagi?
sayur tahu, ya, sambal tomat, itu aja. Nggak pernah makan daging kecuali nanti insya Allah pas waktu Idul Kurban. Jadi dikorbankan waktunya yang seharusnya kita asik-asik di rumah, santai-santai di rumah, itu harus dipondok. Waktunya dikorban. Nggak apa-apa karena kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dunia ini tempat untuk berkorban harta. Baik. Pada 10 Dzulhijjah itu umat Islam diperintahkan untuk berkorban berupa harta, yaitu menyembelih 1 ekor domba atau kambing atau sapi atau unta. Itu hewannya ditentukan. Enggak boleh korban kok pakai gajah, mentang-mentang besar dah korbannya. Karena enggak dalam syariat enggak ditentukan. Saya korban ayam jago aja saat ini, jago kesayangan, harganya sama kayak kambing ini. Kalau dijual sampai 3,5 juta, 5 juta, karena kalau diadu menang. Walaupun nilainya sama, harganya cuma 30 juta, 3 juta, 4 juta, walaupun nilainya sama, tapi karena barangnya berbeda ya nggak sah ditentukan. Ada burung dara harganya 1 miliar, ya kan ada kan ya? Itu kalau udah menangan lomba, itu ada di berita itu burung dara harganya miliar. Nah ini ngelebihi sapi nih saat harganya. Saya korbankan aja waktu Idul Adha, saya korban burung dara itu enggak ditentukan. Baik, sekarang itu kalau korban kurang lebih harganya 3 juta. Kambing itu sekitar 3 juta, itu sudah musim lah, sudah 1 tahun, sudah tanggal, giginya sudah tanggal. Kalau sapi 2 tahun ya. Kalau sapi 2 tahun, kalau unta berapa? 3 tahun. Berapa tahun kalau unta? Itu nanti fikihnya dibahas lagi. Ustaz mau menyampaikan tentang keutamaan atau keistimewaan fadilatul udhiyah. Fadilah udhiyah, keutamaan berkorban. Hadis-hadisnya banyak ya. Hadis-hadisnya banyak. Wa an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatil dam wa innahu la yati yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqau min Allah azza wa jalla bi maqamin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Ini hadisnya dari jalur Aisyah. Jalur Aisyah ya, Aisyah. Aisyah itu istri Nabi, jadi sangat dekat dengan Nabi. Kata Aisyah, tidaklah pada hari nahar, maksudnya hari kurbannya, manusia itu dia beramal suatu amalan, dan amalan itu pada waktu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat dicintai amalan itu, yaitu amalan mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Jadi ada amalan pada 10 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjahnya kan amalan yang terbaik adalah puasa Arafah ya. Jadi puasa Arafah itu amalan terbaiknya. Kata Nabi, saumul Arafah mukaffaratu dzunub sanatal madiyah wa sanatal baqiyah. Puasa Arafah 1 hari, yaitu pada 9 Dzulhijjah, itu pahalanya bisa mengampuni dosa, menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Jadi puasa 1 hari itu bisa mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang.
Kata para ulama, dosa di sini maksudnya adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu ya syirik, durhaka kepada orang tua. Dosa besar nggak diampuni kecuali dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada orang tua. Kecuali dosa besar. Sementara amalan pada 10 Dzulhijjahnya yang paling Allah cintai adalah ya menyembelih hewan kurban. 10, 11, 12, 13 Yaumut Tasyrik. 11, 12, 13 3 hari ya. Jadi 4 hari rayanya umat Islam pada Dzulhijjah 4 hari. Takbirnya 4 hari, jadi lebih panjang. Dan 4 hari ini dilarang untuk berpuasa. Beda dengan Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri itu kebalikannya. Takbirnya pendek, kemudian lebarannya juga pendek. Besoknya sudah dianjurkan puasa Syawal. Tapi kalau Idul Adha 4 hari. Makanya sebenarnya Idul Adha dengan Idul Fitri itu harus meriahan Idul Adha. Makanya kalau di Arab Saudi itu, di Mekah Madinah, Idul Fitri itu habis sholat takbir sepi. Tapi kalau di Indonesia justru malah ramai. Kalau Idul Adha baru meriah. Di Arab Saudi, Mekah Madinah itu kalau Idul Adha malah meriah. Tapi kalau Idul Fitri malah. Jadi kata Nabi, amalan yang paling baik pada 10 Dzulhijjah adalah ya, tadi menyembelih hewan kurban. Ini bagi yang mampu. Bagi yang mampu memiliki finansial yang lebih. Jadi kalau kita memiliki kelapangan harta, maka sunnatul muakkadah, hukumnya mendekati wajib. Sunnah muakkad. Sunnah tapi ditekankan. Itu kurban. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati masjidku. Ya, nggak usah masuk masjid. Maknanya apa? Dia itu orang kafir, itu orang kufur, dan sekalian nggak usah masuk masjid, nggak usah sholat sekalian gitu. Orang dia mampu kok, tapi nggak berkurban, kecuali kalau tidak. Maka kata Nabi, sesungguhnya nanti pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang menjadi saksi, utuh menjadi saksi, tanduknya, kukunya, rambut hewannya, semuanya. Jadi menjadi saksi bahwasanya si fulan ini dulu telah berkorban. Jadi yang menjadi saksi di akhirat itu semua makhluk ya, termasuk hewan kurban. Bahkan semua pohon-pohon itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Jadi kalau ada seorang hamba berangkat ke masjid, nah, kemudian di situ ada kucing yang dilewati, pohon yang dilewati, ada semut, maka mereka itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya fulan ini dulu melakukan kebaikan, fulan ini dulu pergi ke masjid. Jadi semuanya akan menjadi, bahkan anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Dalam surat Yasin kan disebutkannya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan tangan kita, kaki kita itu akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan memberikan saksi. Jadi tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Kata tangan dulu saya digunakan untuk kebaikan, maka kata kaki betul apa yang dikatakan tangan, itu saksi. Maka hewan kurban ini nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat, utuh, tidak dikurang-kurangi. Makanya dalam berkurban itu nggak boleh tanduknya patah. Sebenarnya secara ini sah sebenarnya,
Tapi secara afdolnya kurang afdol. Karena nanti pas waktu dia jadi saksi kok jelek. Utuh. Jadi harus yang terbaik. Kalau kurban itu harus yang terbaik. Tidak pincang, kemudian tanduknya tidak patah, kemudian matanya tidak buta dan seterusnya. Afdolnya yang terbaik. Ya walaupun biasa, karena dagingnya ya tetap manfaat. Tapi kalau berbicara afdol tidak afdolnya, harus yang terbaik. Dan kata Allah, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tertetes darah. Sebelum darah itu tertetes di tanah, jatuh ke bumi. Maka kata Nabi, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Kurban ini termasuk seperti zakat ya, tazkiyatul mal. Jadi untuk mensucikan harta. Jadi cara mensucikan harta itu ya dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat, termasuk dengan kurban. Itu tazkiyatul mal. Ada tazkiyatul mal, ada tazkiyatul nafas. Ada cara mensucikan harta, ada cara mensucikan jiwa. Cara mensucikan harta ya tadi dengan sedekah, infak, kurban. Itu mensucikan harta. Sehingga hartanya berkah, yang dimiliki itu menjadi berkah, membawa kebaikan, dan insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah ya, kalau kita mampu kita niat korban. Insya Allah kalau kita mampu, niat aja dulu, niat korban itu. Masalah nanti ada duit ataupun tidak. Kalau Anda itu udah pokoknya ada duit, nggak ada duit, niat setiap tahun harus korban. Tapi alhamdulillah gitu. Udah berapa tahun gitu ya, alhamdulillah gitu ada gitu, udah 5 tahun atau udah 6 tahun itu berturut-turut, alhamdulillah ada aja gitu. Yang penting niat aja dulu. Walaupun itu belum terwujud, kita sudah mendapatkan pahala niat. Ya kan? Jadi kan kalau seseorang yang beriman itu kalau niat, dia mendapatkan pahala 1. Tapi kalau dia sudah beramal, maka dia mendapatkan pahala 2. Ya pahala niat, kemudian pahala karena dia sudah beramal. Itu orang yang beriman. Kalau niat kebaikan, pahalanya 2. Tapi kalau niat keburukan, itu pahalanya belum ada sebelum dia melakukan. Dosanya itu belum ada kalau baru niat melakukan keburukan ya. Kecuali kalau dia sudah melakukan, maka dapat dosa. Kalau baru niat melakukan keburukan itu belum. Maka kurban ini harus kita niatkan, walaupun mungkin kita belum. Bahkan kata Nabi tadi, kurban itu sudah sampai di sisi Allah sebelum hewan itu darahnya netes di tanah. Artinya sebelum hewan itu dipotong, itu kurban kita sudah diterima. Itu kan luar biasa ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu kan kalau kita belum melakukan betul-betul ya, baru dapat ini, baru dapat pahala kalau kita sudah melakukan. Ya niat dapat pahala. Tapi kalau kurban enggak, kita sudah ada niat kurban, kemudian dia beli kambing, kemudian kambing ini belum dipotong, sumpamanya apa gitu, sumpamanya hilang atau mati gitu tiba-tiba sumpamanya nih, maka dia tetap mendapatkan pahala kurban utuh, walaupun dagingnya nggak bisa dibagi gitu karena mati atau karena hilang gitu. Itulah keutamaan. An Abi Daud an Zaid ibni Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Qalu fasuf ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin min as-suf hasanah.
Hadis ini masyhur dan sahih. Keutamaan orang yang berkurban, hewan kurbannya, menyembelih hewan kurban. Dari Abu Daud, dari Zaid bin Arqam, ia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Maksudnya kita itu dapat apa gitu dari menyembelih hewan kurban? Maka beliau bersabda, ini merupakan, yang pertama kata Nabi, ini merupakan sunnah, yaitu ajaran bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi kurban itu dari sejak Nabi Ibrahim. Menyembelih hewan domba ya. Sebenarnya semua Nabi dan Rasul itu kan berkurban. Bahkan sejak Habil dan Kabil ya, itu berkorban. Kalau dulu Habil dan Kabil itu kurbannya hewan dan buah-buahan. Hewan dan buah-buahan. Kalau kita di zaman Nabi Ibrahim sampai terus Nabi Muhammad SAW itu sunnahnya adalah berkurban, menggunakan domba. Apakah ketika sebelum Nabi diutus ada kurban? Ketika zaman jahiliyah ada kurban nggak? Ada kurban, tapi kurbannya untuk berhala. Jadi orang-orang jahiliyah masyarakat Mekah itu dulu motong hewan juga, motong hewan, kambing, unta, sapi gitu. Tapi mereka itu tradisi mereka salah satunya kalau sudah motong kambing itu kambingnya kepalanya ditancepin di ujung tombak, kemudian dihadapkan di depan berhala. Jadi kepala kambingnya dihadapkan di depan berhala. Jadi kurbannya itu untuk berhala. Jadi di Indonesia kan masih ada juga ya, kurban kepala kerbau, kemudian kepalanya dikanyutin, diarung di laut, kan ada kan sekarang. Ternyata kebiasaan dulu zaman jahiliyah Mekah di Indonesia masih ada. Saking kayanya tradisi Indonesia, dari yang lurus sampai yang sesat masih ada. Dan itu PR untuk kita. Tradisi-tradisi itu seharusnya ya yang seperti itu. Sedekah laut ya, sedekah laut, buah-buahan, kepala sapi, kepala kerbau. Nah orang-orang kafir juga dulu itu berkurban, tapi kurbannya bukan untuk Allah, tapi untuk berhala, untuk Cirorok Kidul, untuk apa lagi, Nyi Blorong gitu. Diarung ke laut. Dan ini adalah tradisi yang sesat dan menyesatkan. Maka dalam Islam ketika kurban itu hanya untuk Allah. Dan sebenarnya Allah itu tidak butuh dagingnya. Gimana ayatnya? Fa innahu la yanalu luhumuha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum. Sebenarnya Allah itu tidak butuh darahnya, tidak butuh dagingnya. Tapi yang Allah butuhkan itu adalah menguji ketakwaan kita. Disuruh kurban itu manut apa enggak? Takwanya. Allah itu mau ngetes ketakwaan kita. Bukan Allah butuh darah ataupun dagingnya, bukan untuk apa. Allah. Salat juga Allah nggak butuh. Allah itu nggak butuh salat kita. Allah itu nggak butuh puasa kita, enggak. Terus kalau seumpamanya kita nggak korban terus Allah berhenti itu jadi Allah kan. Terus kekuasaannya ada dihilang, kemuliaannya dihilang gara-gara manusia nggak berkorban untuk Allah. Enggak seperti itu. Itu semua amalan, semua syariat itu sebenarnya adalah ujian ketakwaan. Dia ini takwa atau enggak? Diuji dengan sholat, diuji dengan puasa, diuji dengan berkorban. Bukan Allah butuh dagingnya ataupun darahnya, bukan Allah. Jadi bukan berprasangka seperti itu ya. Jadi kurban itu sunnah daripada Nabi Ibrahim. Maka
Para sahabat berkata, qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Apa yang akan kami dapatkan ya Rasulullah? Maka kata Nabi, likulli sya'ratin hasanah, setiap helai bulunya mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bisa jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kurban itu sebenarnya dianjurkannya sebenarnya domba, ya, karena domba itu kan bulunya tebal, banyak ya kan. Kalau domba, Nabi Ibrahim kemudian Nabi Muhammad itu dalam riwayat itu kan disebutkan korbannya syat, ya, syatun itu domba, saur mesin yang bulunya tebal itu. Ada film saur mesin yang nggak ngomong itu filmnya, cuma ada suaranya doang, nggak ngerti apa, tapi anak-anak banyak yang suka. Itu domba ya, samusik. Nah itu yang untuk korban sebenarnya afdalnya itu. Kenapa? Karena bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulunya satu kebaikan. Tapi nanti ada juga pertimbangan yang lain. Ustaz, kayaknya kalau domba 7, ya termasuk kita juga nih. Domba 7 sama sapi 1 itu masalahnya dagingnya itu banyak kan, sapi 1 jauh, ya boleh juga gitu. Ya boleh juga. Yang penting ya berkorbanlah kalau mampu. Jangan gara-gara bingung gitu mau korban sapi atau mau korban kambing, akhirnya daripada bingung-bingung nggak usah korban sekalian. Jadi ya harus korban gitu. Dua-duanya baik, dua-duanya pahalanya besar. Tapi kalau kita membaca teks hadis yang ada, itu Nabi itu korbannya yaitu domba. Bahkan Rasulullah itu pernah berkorban satu domba, diniatkan untuk diri beliau, untuk keluarganya, dan untuk seluruh umatnya. Gimana doanya itu? Bismillah hadza li wa li, Bismillah hadza minni wa min ahli wa min ummati. Bismillah hadza li wa li ahli wa li ummati. Dengan nama Allah, ya Allah, kurban ini dariku, dari keluargaku, dan dari umatku. Ya Allah, kurban ini untukku, untuk keluargaku, dan untuk seluruh umat. Makanya umat Nabi ini walaupun dia gak mampu berkorban, tapi sesungguhnya dia sudah berkorban, sudah mendapatkan pahala kurban. Langsung pahala kurbannya diwakili, amalnya, amal kurbannya langsung diwakili oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Jadi ketika kurban itu Rasulullah niatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Jadi kurban itu sebenarnya yang dianjurkan untuk orang sesudahnya, bukan orang sebelumnya. Bukan orang yang sebelumnya, bukan orang yang sesudahnya. Jadi korban itu sebenarnya kita korban itu afdalnya untuk kita dan untuk cucu-cucu kita. Seharusnya gitu. Bukan kita korban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, buyut-buyut kita. Ya, walaupun itu boleh. Karena sedekah itu kan boleh, mengatasnamakan ibunya yang sudah wafat. Tapi kita juga harus meniatkan kalau kita korban, kita niatkan korban ini untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk anak keturunan cucu-cucu saya. Itu diniatkan seperti itu. Sehingga nanti cucu-cucu kita itu seumpamanya nasibnya kurang baik, ya kita kan nggak tahu ya, dia nggak mampu korban, maka mereka sudah mendapatkan pahala kurban dari kita, gitu, dari kakek moyangnya, dari nenek moyangnya. Makanya kurban itu sebenarnya nggak gini, tahun ini korban bapaknya, tahun depan korban atas nama ibunya, kan ada kayak gitu ya. Korban itu kemudian korban lagi tahun depannya atas nama anak pertama gitu. Seharusnya nggak seperti itu. Jadi cukup kepala keluarganya saja berkorban, kemudian yang lain ngikut atas nama
Anak baru lahir. Ya anak baru lahir korbannya diakikahi kalau anak baru lahir itu. Bukan korban, akikah dulu. Anak baru lahir diakikahi. Kalaupun ya korban ya diniatkan untuk anak-anaknya. Ya termasuk anak yang baru lahir. Jadi kata Nabi bikulli syaratin hasan. Fasuf ya Rasulullah, bagaimana dengan suf? Suf itu termasuk domba juga. Termasuk domba, ada suf, ada syat ya. Ada suf itu ya kayak domba juga. Domba yang putih. Suf, ada sufi itu asal katanya dari suf. Sufi ya. Sufi, ada aliran sufi itu asal katanya dari suf. Putih. Bulu domba yang tebal dan putih. Maka para sahabat bertanya, "Qalu fasuf ya Rasulullah, bagaimana dengan berkorban suf atau domba?" Bikulli syaratin minas suf hasan. Maka kata Rasulullah, setiap helai bulu domba akan mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Jadi, berapa jumlah bulu domba ya Allah? Banyak. Dan itu dihitung setiap helainya kebaikan. Banyak betul bulunya. Saya beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu itu nyukur ini kulit kambing. Dapat kulit kambing, ada kulit kambing saya cukur pakai alat cukur itu. Membersihinnya, habis itu dibakar. Banyak bulunya itu. Jadi melimpah gitu. Makanya orang yang berkorban itu pahalanya melimpah. Makanya sayang kalau ada orang yang punya harta banyak, dia mampu tapi tidak berkorban. Sangat disayangkan. Jadi fadilah daripada kurban itu yaitu mendapatkan pahala yang besar, yang besar. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi langsung datang ketika hari di mana manusia diadili, menjadi saksi. Kemudian kurban itu keutamaannya menghilangkan sifat bakhil. Jadi sifat bakhil kita itu akan diuji ketika momen-momen tertentu. Umpamanya apa? Ya bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah itu di mana manusia, terutama orang yang beriman itu diuji. Dia ini manusia dermawan atau manusia bakhil. Karena bulan Dzulhijjah itu ada dua amalan kan? Amalan kurban dan haji. Dan dua-duanya itu menggunakan harta. Haji itu sekarang porsinya masih 25 juta kuotanya satu orang. Pelunasannya sekarang naik, Pak Zikri. Pokoknya sekarang 58 gitu kayaknya. Hampir 60 ya. Hampir 60 lah pokoknya. Hampir 60 juta. Berarti kalau 60 dikurang 25 masih berapa tuh? 35 lagi pelunasan. Itu duit segitu tuh kalau besar banyak gitu. Lama ngumpulinnya. Nah itu diuji ya, dia itu bakhil atau dermawan. Kemudian diuji dengan berkorban. Jadi orang haji itu ya di sana ya kurban juga gitu. Orang haji itu di sana kurban juga. Sangat dianjurkan berkorban. Kemudian daripada salah satu keutamaan daripada berkurban itu adalah yaitu memperkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasalli inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang melimpah. Al-Kautsar, kafir Al-Kautsar ada yang menafsirkan itu nama telaga Al-Kautsar yang Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita nanti ditunggu oleh Nabi Muhammad yaitu di sebuah telaga nanti di akhirat di padang mahsyar. Telaga itu namanya telaga Al-Kautsar. Itu kan nikmat ya. Dan itu telaga itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad.
nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu melimpah. Nikmat harta, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad itu nikmat yang luar biasa. Maka dengan nikmat yang melimpah itu kata Allah fasholli, maka salatlah, wanhar, dan berkorban. Maka kurban ini salah satu fadilahnya yaitu memperkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Saudara Isa, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan sedikit taklim kesempatan hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, dan semoga Allah berikan kita rezeki yang melimpah sehingga kita bisa berkurban, semoga kita bisa berangkat haji, bisa umroh. Pokoknya mudah-mudahan Allah berikan kita harta yang melimpah dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.